Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. yang beranggotakan saya Hasna Aulia Fauzia dengan 3 digit NIM terakhir 033 dan rekan saya Rahma Afini Sanofiari dengan NIM 3 digit terakhir 049. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai media pembelajaran digital yang telah kami buat untuk menyusun tugas akhir mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Lisani dan Ibu Ratu Maula Daniati. Jadi media pembelajaran digital yang telah kami buat ini berbasis Google Site dengan judul Geometri dalam Ikon Dunia, visualisasi bangun ruang sisi datar berbasis augmented reality pada ikon wisata 6 negara di Madiun. Jadi tampilan awal media pembelajaran ini ada beberapa menu yang seperti menu home, profil, tujuan, panduan, materi, dan menu evaluasi. Mari kita coba buka yang pertama itu menu profil. Kita klik profil. Di sini nanti kita akan mengarah ke profil penyusun. Profil penyusunnya itu saya sendiri, Hasna Aulia, dan rekan saya Rahma. Terus ada nama dosen pengampu kita yaitu Ibu Lisnani dan Ibu Ratu. Terus ada deskripsi media pembelajaran digital yang telah kami rancang. Jadi di sini bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Setelah kita mau keluar dari menu profil ini, kita bisa mengklik menu home. Di sini nanti kita akan kembali ke menu utama. Ya, selanjutnya ada menu tujuan, bisa kita klik menu tujuannya. Nah, pada menu tujuan ini akan menampilkan tujuan dari media pembelajaran yang kita buat ini. Nah, mungkin tujuannya nanti bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Nah, setelah selesai membaca tujuannya, kita bisa kembali dengan mengklik menu home. Oke, jadi selanjutnya ada menu panduan. Jadi untuk menu panduannya ini berisi bagaimana cara kita menggunakan media digital ini. Seperti yang sedang kita lakukan ini, yaitu memberikan panduannya. Jadi tidak perlu kita buka lagi pada menu panduannya ya. Oke, langsung saja kita ke menu materinya. Nah, pada menu materi ini kita sajikan menu materinya dalam bentuk flipbook. Jadi di menu materi ini ada 2 materi yang akan kita jelaskan. Jadi yang pertama ini materi umumnya, materi mengenai bangun ruang sisi datarnya. Lalu selanjutnya langsung ke analisis bangun ruang sisi datar pada ikon wisata 6 negara di Madiun dengan augmented reality. Jadi ini poin utamanya nanti. Oke, kita buka dulu di menu pertamanya ini. Nah, pada halaman pertama ini ada daftar pembahasan. Jadi berisi apa saja sih yang akan kita bahas di flipbook ini. Yang pertama ini halaman pertama ada bangun ruang sisi datar seperti yang ada di sampingnya ini. Lalu selanjutnya ini ada pembahasan mengenai bangun ruang sisi datar dengan jenis kubus. Seperti ini lengkap dengan materi, pengertiannya, rumus, sifat-sifat serta unsur-unsur kubusnya seperti apa. Jadi ini ada banyak unsur-unsurnya, bisa kita cermati satu persatu. Oke. Lalu selanjutnya ada bangun ruang sisi datar jenis balok. Sama seperti tadi ada pengertian, rumus, sifat-sifat dan juga unsur-unsur baloknya seperti apa. Jadi bisa dibaca dari situ ya teman-teman. Nah, ini sudah sampai halaman terakhir. Lalu bisa kita lanjut ke materi di flipbook yang kedua, yaitu langsung ke analisis dari bangun ruang sisi datar pada ikon 6 ikon wisata negara di Madiun. Oke. Nah, oke, bisa kita buka. Nah, jadi pada halaman utamanya ini kami jelaskan bahwa ikon-ikon dunia yang direpresentasikan dalam wisata 6 negara Madiun memiliki bentuk bangunan yang dapat dikaitkan dengan konsep bangun ruang sisi datar seperti kubus, balok, prisma, dan limas. Setiap bangunan memiliki struktur geometris yang menarik untuk dianalisis karena menunjukkan bagaimana bentuk-bentuk matematika hadir dalam objek nyata. Melalui pemanfaatan augmented reality, hubungan antara ikon-ikon tersebut dan bangun ruang dapat divisualisasikan secara lebih jelas, detail, dan interaktif, sehingga pengguna dapat melihat bentuk dasarnya secara langsung dalam model 3D. AR membantu memperkuat pemahaman dengan menampilkan elemen-elemen geometris yang mungkin sulit dilihat hanya melalui foto atau pengamatan biasa. Oke, lanjut. Nah, di halaman utama ini yang akan kita bahas pertama yaitu pada patung Merlion yang berasal dari negara Singapura. Jadi mengenai augmented reality dari Merlion ini bisa kita scan pada QR barcode di sini. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi ini nanti bisa diputar-putar ya teman-teman untuk melihat bangunnya. Jadi nanti bisa kita perbesar di untuk bangunnya seperti ini ya. Nah, ini bangun ruang sisi datar apa sih yang sesuai dengan patung Merlion ini? Jadi
Ini kita mengambil pada pada replika Merlion di Madiun terdapat elemen yang termasuk bangunan sisi datar, memiliki permukaan lengkung. Nah, jadi yang kita ambil itu hanya yang bagian ini saja ya teman-teman. Ini tidak termasuk. Walaupun ini tidak berbentuk 100%, tapi ketika divisualisasikan itu mirip ya teman-teman sama bangunan balok gitu. Nah, bangunan yang dimaksud itu sudah kami lampirkan di sini ya. Jadi ini bentuk BSD yang sesuai dengan ikon tersebut. Gitu. Oke, selanjutnya ada Menara Eiffel, berasal dari negara Prancis yang juga akan di-scan barcode untuk melihat bagaimana penerapan dari augmented reality dari ikon ini. Nah, yang ketiga ada ikon Ka'bah dari negara Arab Saudi. Selanjutnya ada patung Liberty. Sama, ini ada visualisasi dengan augmented reality. Selanjutnya ada Big Ben yang juga divisualisasikan dengan augmented reality seperti ini. Lalu ada kincir angin dari negara Belanda yang juga akan divisualisasikan dengan augmented reality seperti ini. Nah, mencapai halaman terakhir yaitu selesai. Thank you. Oke, setelah selesai membaca materinya, kita bisa langsung ke menu home lagi. Lalu lanjut ke menu selanjutnya. Menu selanjutnya atau menu yang terakhir adalah menu evaluasi. Di menu evaluasi ini akan digunakan untuk mengevaluasi pemahaman siswa setelah mempelajari atau memahami materi di menu sebelumnya, yaitu menu materi. Di menu evaluasi ini terdapat game quiz interaktif terdiri dari 3 level, yaitu level 1 yang mudah, level 2 yang sedang, dan level 3 itu sangat sulit. Mari kita coba mainkan kuis yang level 1 saja ya. Ini contohnya, soalnya nanti level 2 dan level 3 itu cara bermainnya sama seperti level 1. Kita klik ini. Loading. Nah, di sini siswa bisa mengganti avatarnya dan mengganti nama panggilannya sesuai nama panggilan masing-masing. Misalnya nah, ini bisa klik simpan, dan setelah mengganti nama, siswa bisa menjalankan game ini. Kita menjalankannya sesuai dengan panah ini ya teman-teman, kuning-kuning ini tadi, dan akan menjumpai pertanyaan. Ini pertanyaan yang pertamanya, bangun ruang yang sisinya berbentuk datar disebut bangun ruang sisi. Ini kita jawab, kita ketik bangun ruang sisi datar, ini klik kumpulkan. Nah, kalau pertanyaannya benar nanti akan ada tanda seperti itu tadi. Nah, setelah itu kita bisa jalan lagi sesuai dengan panahnya ini. Ini pertanyaan yang kedua. Jadi ini nanti pertanyaannya atau soalnya ini beda-beda, ada yang isian, pilihan ganda, dan benar salah. Jadi sangat interaktif. Ini yang contoh yang pilihan ganda, manakah di antara benda berikut yang merupakan contoh bangun ruang sisi datar? Apa yuk? Ini jawabannya dadu. Ini klik kumpulkan. Nah, ini benar, akan ada pemberitahuan seperti itu kalau benar. Ini kita jalankan lagi. Nah, ini contoh yang pertanyaan yang pilihannya benar salah. Jadi ada 3 tadi yang sudah saya jelaskan. Ini yang contoh yang benar salah. Ini pertanyaannya, kubus memiliki 6 sisi yang semuanya berbentuk persegi dan kongruen. Jawabannya benar. Misal ini kumpulkan, apakah benar? Nah, benar. Ini seperti ini. Ada pemberitahuannya. Kita lanjut lagi sesuai dengan panahnya. Ini manakah yang merupakan rusuk tegak pada kubus ABC kali EFGH? Ini misal kita jawab apa ya? AE. Kumpulkan. Pernyataan benar. Lanjut terus. Lanjut. Ini balok memiliki 8 sisi yang berbentuk persegi panjang. Ini misal kita jawabannya apa ya? Misal salah. Kumpulkan. Karena pernyataan benar lagi. Ini jago ini yang ngerjain. Terus kita lanjut lagi sesuai itu panah tadi. Sebuah balok memiliki panjang 10 cm. Misal kita jawab apa ya? Ini 3 cm.
salah akan ada pemberitahuan jawaban salah. Tetapi ini tetap akan bisa berlanjut karena nanti ini sistem penilaiannya yaitu poin terbanyak dan tercepat. Jadi akan ada juaranya nanti kita lihat di akhir ya. Jadi ini walaupun salah tetap bisa lanjut. Ini jumlah soalnya ada 15. Ini baru pertanyaan yang ke-7. Limas diberi nama berdasarkan bentuk sisi. Salah. Terus lanjut sesuai dengan dinahnya. Ini misal kita jawab ini ya, kita kumpulkan, kita main cepat saja. Kita main cepat ya teman-teman. Ini pertanyaan ke salah tetap bisa jalan. Ini Ka'bah. Sudah yang ke 13 ya, kurang 2 lagi. Ini 14. Salah tetap bisa jalan seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Misal kita jawab bus, kita ketik saja, kumpulkan. Nah, ini akan langsung ada informasi berapa soal yang benar yang kalian jawab, terus waktu yang diambil. Jadi waktunya itu maksimal 5 menit ya teman-teman. Jadi kalian harus cepat dan harus tepat supaya nanti bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Ini saya peringkat 1 karena yang main ini cuma saya. Nanti kalau itu di kelas nanti ini bisa digunakan oleh banyak orang dengan bersama-sama. Jadi nanti misal 50 orang itu bisa, jadi nanti sangat kompetitif ya untuk evaluasi. Ini bisa lihat detailnya nih, ditunjukkan. Ini karena saya karena saya sebagai akunnya bisa ngedit, jadi ditunjukkan. Terus ini peringkatnya Hasna peringkat 1. Nah ini nanti kalau banyak orang di sini akan banyak pemain gitu. Setelah selesai mengerjakan quiz game di level 1 ini, kita bisa mencoba quiz game level berikutnya, level 2 dan level 3. Itu cara bermainnya sama seperti yang saya jelaskan tadi, tapi tingkat kesulitannya saja yang berbeda. Yang level 2 itu sedang dan level 3 itu yang sangat sulit. Jadi, tapi cara bermainnya sama. Setelah selesai mengerjakan quiz game level 3, nanti kita bisa kembali lagi ke menu home ya teman-teman. Jadi kita bisa kembali lagi ke menu home sini. Cukup sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.